guys, nama gue Sandu Tech, dan di video kali ini kita bakal nge-review dua mouse dari Logitech yang baru aja keluar. Ini sangat exciting, yaitu G Pro X Lightspeed 2 DeX version yang bakal gue suka banget. Ini menjadi mouse favorit gue. Dan juga ini nih yang dulu legendaris, G Pro 2 Lightspeed. Ya ini tuh suksesor dari G Pro Wireless zaman dulu tuh yang ada 3 LED-nya di sini. Kalau bisa ingat. Ya, suksesornya akhirnya rilis ya untuk Lightspeed versionnya. Dan sebelum kita masuk ke video, seperti biasa, kita bahas dulu untuk si unboxing dan harga. Untuk harga sendiri, kalian bisa beli si G Pro 2 Lightspeed. Ini tuh ada di harga 2 juta kembali 10.000. Dan untuk si G Pro X 2 yang DeX, ini tuh ada di harga 2,4 juta. Ya, sama seperti harga-harga sebelumnya. Dan untuk unboxingnya, pertama kita lihat untuk si Logitech G Pro X Superlight 2 DeX. Lumayan panjangnya, kita bakal panggilnya G Pro 2 DeX aja lah ya. Untuk G Pro 2 DeX, bisa kita lihat, ini unboxingnya simple banget. Kalau bisa kita buka, ini sangat elegan boxnya. Ada mouse-nya, kita ambil mouse-nya, kita lihat di dalam itu di situ ada si receiver yang udah ada USB dongle-nya. Kalau bisa kita ambil lagi di sini ada box Logitech. Yang pertama kalian dikasih manual dan dikasih grip ya. Itu jadi grip biar si mouse-nya lebih grippy, teksturnya lumayan kasar kayak aspal lah. Dan selanjutnya kalian dikasih yang pastinya kabel USB yang udah Type-C yang pastinya. Terus bagaimana untuk di Logitech G Pro 2 Lightspeed? Ini bukannya kayak buku gitu ya, beda dikit sama yang di G Pro 2 DeX. Bukannya kayak buku, tapi di G Pro 2 Lightspeed ini tuh dia kelengkapannya, karena ini ambi, jadi sama juga dia ada si wireless dongle-nya, ada mouse yang pertama wireless dongle, terus ada manual. Tapi di sini tuh ada kayak box kecil atau plastik kecil, kertas kecil yang di dalamnya tuh ada buttons ya, karena ini ambidextrous terus, jadi buttonnya ada 4, cuma yang kanan tuh dia nggak ada buttonnya dulu, jadi kalian bisa pakai button itu untuk bikin mouse itu jadi buttonnya lebih banyak, atau kalau misalkan left-handed, buttonnya jadi ada di kanan bukan di kiri. Setelah itu ya seperti biasa, seperti mouse lainnya, ada manual dan ada si USB Type-C juga, nice. Cuma memang di sini nggak ada mouse grip ya, itu hanya di G Pro X2 DeX aja. Oke, seperti itu unboxingnya. Dan untuk speknya sendiri kita cepet aja, gue bakal taruh di sini untuk yang Lightspeed dan di sini untuk yang DeX. Kayaknya biar simple gue panggilnya Lightspeed sama DeX aja biar nggak ngabisin durasi video juga. Oke, next kita pertama gue mau bahas dulu untuk yang flagshipnya nih, si G Pro X Superlight 2 DeX yang warna putih ini ya. Ini tuh pretty much, kalau bisa kalian tahu, ini tuh pretty much G Pro X2 Superlight 2 yang ambidextrous, cuma ini tuh versi ergonomiknya. Yang gue sangat tunggu-tunggu banget dari Logitech, akhirnya dia ngerilis versi ergonomiknya ya, karena gue sendiri sih pecinta ergonomik daripada ambi. Terus yang pertama gue mau bahas yang pasti dari si build dan desainnya. Untuk build sendiri, G Pro 2 X DeX ini tuh memang pretty much mirip banget sama versi ambidextrousnya. Dia punya smooth surface tapi masih grippy juga. Kalau misal ingin lebih grippy kan dikasih si mouse gripnya. Dan kalau digoyangin ini, nggak ada rattle sama sekali, bener-bener bagus ya, nggak ada masalah. Terus untuk beratnya juga, dia itu beratnya sedikit lebih enteng lah dari yang ambinya, di 60 gram, tapi kalau gue ukur itu di sekitar 58 ya. Itu nggak tahu scale gue rusak atau emang lebih enteng dari aslinya. Dan untuk si desainnya ini masih simple banget ya, sama seperti di G Pro X yang 2 yang ambidextrous. Desain pretty much kayak di G Pro X2, dia ambi tapi versi ergonya. Desain overall gue suka sih dari dulu sampai sekarang ya. Logitech itu desainnya nggak bener-bener wah banget, tapi elegan terus simple. Gue suka simple kayak gini sih, lebih enak aja dilihat. Dan untuk sampingnya ini buttonnya sih kalau gue lihat tuh di gambar, gue minjem G Pro X punya adik gue. Buttonnya yang kiri agak sedikit lebih besar ya, dan gue rasa lebih gampang di trigger daripada yang dulu sih, which is pretty good. Dan untuk button bawah sendiri ini masih ada on-off slider seperti di G Pro X atau G Pro X2, yang di DeX juga ada, dan yang pasti ada puck juga yang bisa kalian buka terus naruh wireless dongle ya. Dan itu pakai pintu heavy fit yang jumbo banget ya, ya sama kayak di G Pro X yang ambidextrous. Tapi ya sekarang sayangnya nggak dikasih puck yang versi full PTFE-nya ya, cuma dikasih kayak gini. Gue sih nggak pernah pakai karena bikin kontrol agak sedikit terlalu slippery. Mungkin itu kenapa Logitech nyabut ya. Next gue mau bahas untuk si comfort mouse ini. Nah, untuk comfort gripnya nih ya, gue personal suka banget sama mouse ergonomik. Makanya dulu gue suka banget sama mouse Logitech Gaming paling legend kalau misalnya kalian tahu ya, Logitech G502 Proteus Spectrum atau Proteus Core lah dulu namanya. Itu sih gue mouse all time favorit gue, enak banget kan, itu ergonomik banget kan. Jadi ya, pas gue tahu ternyata Logitech ngerilis versi G Pro X2 pretty much yang versi ergonomik yang DeX ini, wah itu sih gue langsung hype banget. Dan bagaimana untuk comfort gripnya? Untuk tangan gue lumayan besar dan grip style gue tuh lebih ke palm claw, kayak gini nih. Ini sih sangat nyaman banget ya, gue bisa bilang lebih nyaman dari mouse flagship ergonya brand sebelah lah, yang sama gitu, mirip banget sama desain ini.
Tangan gue bisa langsung wrap around mouse-nya dan sangat natural dan nyaman. Ya ini gue bisa main selama mungkin lah tanpa kerasa pegel menurut gue. Kalau mau di-compare sama G Pro X2 yang ambi ya, kelihatannya ini ergonya tuh dia bagian kiri bawahnya tuh ya, seperti di blueprint-nya, sedikit lebih lebar. Jadi bisa nahan si palm, dan untuk tengah kirinya kalau misal bagian teluncuknya tuh dia kayak ditinggiin dikit tengah-tengahnya, jadi kerasa lebih natural aja gitu, kerasa numpunya tuh pas banget lah untuk tangan gue. Jadi overall sih gue bisa bilang setelah beberapa hari pakai mouse ini di segala situasi, ini sih mouse paling comfortable yang gue pakai. Yap, ini lebih enak daripada G5 Auto favorit gue dulu. Pas banget lah, ini benar-benar build for my hand mungkin gak ya. Nah, terus kita bakal bahas untuk performa sensornya. Untuk konektivitas, ini wireless tuh pakai Hero 2 yang bisa sampai 44K DPI maksimum. But who gonna use that, right? Yang pastinya ini udah support 4000 Hz report rate ya di advertise-nya. Dan katanya sih ini bisa sampai 8 kHz atau 8000 Hz karena di software-nya itu udah ada option-nya. Dan yang bikin mantep, kalian tuh bisa ngecapai report rate segitu tanpa harus beli dongle lagi ya. Yap, ini udah native. Jadi simple banget lah, nggak usah ngambur-ngamburin duit lagi. That's pretty good, nggak kayak brand sebelah. Udah bisa out of the box sampai di portrait segitu. Nice. Dan untuk performa sensornya, untuk gaming gimana? Pertama, gue bukan pro gamer ya, jadi kalau misalnya kalian lihat cuplikannya gue cupu, ya maklum lah ya, gue udah jarang banget main e-sport game terutama. Tapi sebelum itu, gue rekomen kalian cek dulu gamenya ya. Bisa ngangkat 4000 Hz atau di atas bisa atau enggaknya. Karena ada beberapa game, terutama bukan game yang FPS ya, kayak Wuthering Wave atau Honkai Star Rail atau Genshin, misalnya kalian mau pakai mouse ini di 4000 Hz, itu nggak bakal jadi starter. Jadi gue mendingan turunin aja ke 2000 Hz, itu sih lancar. Dan ini bukan masalah dari mouse, itu dari gamenya aja yang nggak support gitu. Jadi ya menurut gue 4000 Hz itu mending untuk game yang e-sport title lah. Kalau misalnya biasa turun ke 1000 atau 2000 Hz, itu udah oke. Jadi ya, dipakai untuk main game Valorant ini menurut gue weightnya pas banget, 60 gram. Ini pretty much sweet spot untuk tangan gue. Gue nggak terlalu suka mouse yang terlalu enteng. Jadi flicking masih enak banget, dan itu gue nyalain ya 4000 Hz-nya. Overall kerasa smooth, snappy, input lag-nya enak, dan pastinya gara-gara gripnya main selama apapun nggak ada pegel, dan gue bisa confident lah kayak ngeflick gitu tanpa lost grip. Pretty good. Terus gue tes juga main game Osu, tuh game favorit gue yang sekarang gue udah agak rusty. Itu juga masih sangat nyaman. Jumping note itu masih kerasa enak, walaupun skill gue agak burik ya sekarang. Dan overall sensor mouse ini sih mantep banget ya. Logitech sih dari zaman dulu sensornya selalu snappy banget sih, gue nggak pernah ada masalah. Jadi overall untuk melakukan apapun sih, mau kalian gaming biasa, editing, browsing gitu, ini sih all around nggak ada masalah sama sekali. Nah, terus bagaimana untuk si G Pro 2 Lightspeed ini? Ini juga lumayan menarik karena ini tuh pretty much suksesornya dari G Pro Wireless dulu ya, yang udah lama banget. Jadi ini lumayan surprising dia ngerilis lagi yang pretty much versi Lightspeed-nya. Untuk build dan desain pertama kita bahas juga sama. Build sendiri ini sih sama premiumnya dengan Logitech G Pro lainnya, well built, smooth, grippy, dan juga ini nggak ada rattle sama sekali kalau misalnya kalian shake atau kalian goyang-goyangin mouse-nya. Untuk berat sendiri dia ada di 80 gram, agak sedikit berat tapi it's okay, gue sih nggak ada masalah. Dan kalau misalnya gue timbang pakai timbangan gue itu di 77 gram, masih oke sih untuk series Lightspeed ini udah oke. Desain sendiri ini benar-benar nostalgia banget sih ya. Pretty much kayak G Pro Wireless, cuma sekarang ada tambahan warna putih dan pink seperti gue bilang. Jadi kayak line up G Pro X Series ya warnanya memang ini. Dan bisa kita lihat tuh kalau misalnya di bawah scroll wheel itu ada LED indikator yang bisa berperan sebagai DPI, switching, atau charging indicator. Ada 3 warna, bukan 3 warna, ada 3 LED ya. Terus di bawah itu ada, kalau misalnya kita ke belakang, ke pantatnya ke si bawahnya, bagian bawah itu ada auto on off switch. Terus dari sebelah ada DPI switch, terus ada smooth gliding PTFE yang enak banget juga, dan yang pastinya di Logitech G logo itu juga bisa berperan untuk pak sama seperti di G Pro lainnya, biar bisa naruh si USB dongle kalau misalnya kalian mau on the go. Dan tadi seperti gue bilang pas di unboxing ya, bisa kita lihat nih, di kanan ini tuh dia buttonnya nggak bisa dipencet. Jadi kalian bisa pakai tadi button yang dikasih di boxnya, kalian bisa replace button yang dummy ini pakai button itu biar bisa diklik. Kalau misalnya kalian ingin tombol yang lebih ya, jadi kalian punya 4 tombol, atau buat para left click player, kalian bisa taruh tombol di sini dan yang ini taruh sini, jadi bisa dipakai untuk left click player. Ya, lebih customizable sih ini menurut gue ya. Dan udah ada DPI switching, ada LED logo juga nih di Logitech-nya. Jadi Logitech ini tuh nyala, kalau misalnya gue nyalain ya, bam, nyala, bisa di customize warna apapun. Jadi ya,
lebih customizable ya ini tuh. Makanya mungkin beratnya juga sedikit lebih berat. Kompromisnya itu tapi ada positifnya juga pastinya. Terus bagaimana untuk comfort? Comfort sendiri sih ini salah satu mouse ambi favorit gue dari zaman dulu. Dan ini karena desainnya sama, jadi nggak berubah ya pastinya. Ini tuh yang gue suka banget ya, dia itu besar ya. Biasanya kan kalau mouse ambi gini tuh kecil-kecil gitu kayak brand sebelah. Ini tuh mouse lumayan besar untuk ambidextrous, jadi untuk tangan gue yang besar, ya dan gue punya grip palm claw, ini nyaman sekali dipakai. Overall sih gue suka banget sama size-nya. Ini size-nya bikin gue suka banget mouse ini. Enak banget, terus dia tuh pantatnya juga nggak terlalu ceper, jadi masih nyaman lah untuk palm juga. Overall, untuk comfort sih ini enak banget untuk ambi. Dan bagaimana untuk performa sensornya? Untuk sensor ini sama kayak di G Pro X2 Dex, jadi dia pakai Hero 2, cuma memang untuk DPI-nya dia hanya sampai 32K. Tapi sih nggak bakal yang pakai 44K juga ya. Tapi memang ini masih out of the box tuh masih di 1000 Hz report rate bawaannya. Tapi kalian bisa support 4000 Hz report rate kalau misalnya kalian beli dongle tambahan. Tapi menurut gue sih report rate tinggi nggak terlalu menentukan skill kalian di game ya. Ya bisa gue bilang report rate tinggi tuh nggak bener-bener night and day display lah. Cuma difference-nya tuh cuma sedikit improvement tapi nggak sampai bener-bener kalian jadi shroud gitu. Nggak, cuma versi kalian cuma lebih jauh dikit ya itulah. Nggak terlalu ngaruh sih menurut gue at least. Tadi ya. Untuk gamingnya gimana ya, gue tes main game Valorant tuh ini nyaman banget, memang butuh sedikit kebiasa kalau misalnya kalian suka pakai mouse enteng, tapi setelah beberapa match sih langsung terbiasa tangannya, mouse juga jadi kerasa enteng lagi, karena dia tuh distribusi beratnya lumayan oke ya, jadi lumayan enak. Jadi ya main Valorant saya menurut gue ini masih nyaman banget, enak, gak ada masalah, cuma seperti kita lihat itu skill gue aja udah jelek, karena udah lama banget gue nggak main Valorant, udah hampir kayak setengah tahun. Sama juga untuk main game Osu ya, ini enak banget. Flicking note, no problem. Dan ini tuh ambi jadi masih enak juga gitu. Jadi enak, gak ada masalah. PTF-nya juga lumayan smooth, gak ada masalah untuk main Osu gitu. Overall ini mouse walaupun punya Lightspeed series, tapi kerasa kayak flagship menurut gue. Jadi kalau misalnya kalian oke sama beratnya yang agak sedikit berat, ya 80 gram, ini sih menurut gue the best choice lah, enak banget. Dan karena ini juga Lightspeed ya guys, jadi kalian bisa ngekoneksi 2-in-1 ya, karena seperti di Lightspeed series lainnya, that's pretty good. Terus kita bahas dua-duanya, yang bisa kita bahas dua-duanya yaitu dari si battery life-nya. Untuk battery life dua-duanya tuh punya baterai yang sama, nggak tau kelihatan, tapi dua-duanya 5000 lagi, emangnya baterai HP 500 mAh baterai, dan gue bisa bilang dua-duanya tuh punya baterai yang similar di 1000 Hz, bisa tahan sampai 95 jam kalau untuk G Pro 2 Lightspeed itu dengan lampunya mati ya. Cukup lama banget ya. Logitech memang kalau masalah battery life dari dulu nggak main-main. Bisa tahan lama banget, battery life itu super durable banget. Dan sekarang ditambah lagi dengan USB Type-C jadi lebih versatile dan lebih modern. So untuk baterai sih ini mantap banget, dua-duanya sama aja dan nggak ada masalah. Terus bagaimana untuk software G-Hub-nya? G-Hub sendiri sih dari dulu gue suka ya, semenjak dia berubah jadi full hitam ini jadi elegan banget, kerasa enteng juga di PC gue, dan semua tuh kelihatan jelas ya, simple, gampang dinavigasi, kalian bisa nge-customize makro, lampunya untuk di G Pro 2 dan customize report rate juga, sensitivitas di G Pro 2 dan G Pro 2 Dex ya, ya simple banget lah, ya benar-benar easy to use aja menurut gue. Dan terakhir, ini untuk sound testnya aja, ini dia sampel mouse click testnya buat yang penasaran gimana suaranya di kedua mouse ini. Check it out. Oke, jadi untuk konklusinya ya guys, ini dia kedua mouse terbaru dari Logitech yang menurut gue sih banger banget. Ini sih update yang sangat dibutuhkan dari Logitech ya, mantep banget ya. Pertama, kalau misalkan lagi nyari mouse flagship ergonomics, sekarang Logitech udah punya nih, si Logitech G Pro X2 Superlight Wireless Dex. Mantep banget menurut gue. Yang menurut gue sih, ini mouse the best di market Indonesia. Terutama untuk tangan gue, ini gripnya tuh bener-bener pas banget, jadi gue nggak ada masalah. Dan buat kalian yang ingin punya bobot mouse sedikit lebih berat atau nggak apa-apa sama mouse yang bobotnya 80 gram, ada RGB dan fiturnya bisa gue bilang sedikit lebih banyak ya, lebih customizable daripada line up G Pro yang ada sekarang. Ini sih G Pro 2 Lightspeed pilihannya bagus banget.
Apalagi dia udah support Lightspeed 2-in-1 ya. Jadi kalau misalnya kalian punya aksesoris Lightspeed lainnya bisa di-connect dengan satu dongle. Itu mantap banget sih. Ini sih menurut gue sweet spot banget ya di antara max performance dan plenty feature. So overall, gue suka banget sama dua mouse ini, dan seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli mouse ini gue bakal taruh linknya di deskripsi. Kalau misalnya kalian suka ngeliat gue nge-review kayak gini lagi bisa komen di bawah. Thanks for watching, kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Bye.